Selamat siang Sobat Saber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ke channelnya Kampung Saber. Dan siang hari ini pada edisi Hari Kartini, alhamdulillah mendapatkan berkah, mendapatkan kesempatan bisa sowan ke dalamnya Ibu Suswati, Ibu Dr. Anda E.C. Suswati MMMH. Jadi sudah lama Bu nggih dalem mboten sowan. Alhamdulillah ini termasuk ibu saya yang menjadikan saya seperti inilah, itu dari beliau. Namun perlu saya sampaikan sedikit dulu seperti apa dan bagaimana aktivitas Bu Suswati ini. Beliau pernah, karena sekarang sudah tidak Bu nggih, iya, pernah di dosen tetap Stiken Blitar, dosen tetap Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia Blitar atau Ampindo, Direktur Ampindo, pengurus Yayasan Cendikia Krishna Adiputra Blitar, Ketua DPD Golkar Kabupaten Blitar periode 2000-2025. Ya. Dan ini menjadi satu-satunya Ketua DPD perempuan pertama di Kabupaten Blitar Bu nggih, bukan satu-satunya, mengawali. Jadi kan menjadi momen Hari Kartini yang pas. Terus Ketua Fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Blitar untuk periode 2019-2024. Terus juga anggota DPRD Kabupaten Blitar saat ini di Komisi 4 Bu nggih, di bidang kesejahteraan sosial. Betul ya. Dan beliau sudah lama berada di DPRD Bu nggih, mulai dari 2004. Jadi alhamdulillah sudah 4 periode ini beliau menjabat menjadi anggota dewan dan mengemban amanah dari masyarakat Kabupaten Blitar Bu nggih. Berarti kan masih dipercaya untuk terus berjuang Bu nggih, untuk terus berjuang. Dan Sobat Saber, bahwa Kartini adalah sebuah sosok atau sosok pahlawan yang memang menginspirasi banyak wanita atau banyak perempuan di Indonesia. Dan salah satunya kalau kami ini sengaja sowan ke Bu Suswati karena kami ingin banyak belajar Bu, banyak informasi bagaimana sebenarnya gambaran atau bagaimana sebenarnya perempuan itu berperan di dalam proses pembangunan. Karena kalau kami rasakan selama ini dari 2004 sekarang sudah 2019 di anggota dewan, itu setidaknya suka dukanya dalam proses mendampingi kaum perempuan itu kan banyak lah. Mungkin hal begini Bu, kira-kira apa sih yang menjadikan atau yang menjadikan perempuan itu ingin disetarakan dengan laki-laki Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya untuk Mas Eka. Bu. Hari ini momentum yang luar biasa bagi ibu pribadi karena reuni antara ibu dan anak. Sudah kira-kira ada 20 tahun saya ditinggalkan oleh anak kesayangan saya ini. 20 tahun. Kembali lagi ke saya kok sudah meninggalkan dunia hitam, kelihatan rambutnya sudah putih. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Mas Eka. Dan yang lebih penting adalah pertemuan pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Itu luar biasa. Sudah banyak yang tadi disampaikan Mas Eka tentang keberadaan Suswati yang notabene jadi mboknya orang Branggidul. Jadi kalau saya itu memang di kota ini numpang tidur, cuman kehidupan saya sebetulnya saya jadi orang Blitar Selatan gitu Mas Eka, karena terbukti dari 2022 itu saya sudah malang melintang di Blitar Selatan, yaitu Nglumpukne Biting waktu itu. Memang susah karena pada saat itu mengawali karir saya di dunia politik itu memang masih agak tabu ya kelihatannya perempuan berpolitik gitu. Jadi saya awali 2002 waktu itu memang kelihatannya perempuan berpolitik itu ya dianggap anggota dewan atau politikus itu tanda kutip sepertinya kotor gitu ya. Tapi
setelah saya buktikan menjadi politikus lebih kurang selama 20 tahun, itu tergantung dari kita. Bagaimana membawa politik itu, mau dibawa kemana, itu tergantung kita. Dan menurut saya politik adalah positif. Seni membawa orang tertarik dengan kita, tertarik dengan program-program kita. Kembali ke masalah perempuan tadi, Mas Eka. Jadi kalau saya di politik itu dulunya adalah ketertarikan saya di Blitar Selatan itu banyak yang seperti kebutuhan perempuan yang belum tercukupi oleh pemerintah daerah. Suatu misal Blitar Selatan itu kan banyak daerah terpencil. Banyak ibu-ibu yang melahirkan itu kesulitan ketika akan ke puskesmas karena medannya susah. Kebutuhan ibu-ibu ketika istri-istri nelayan itu pas suaminya tidak bisa melaut, itu apa yang harus dilakukan? Itu dari situ saya, kalau saya tidak masuk di sistem pemerintahan, bagaimana saya memperjuangkan kaum perempuan? Itu berawal dari situ. Nah, pada saat itu memang luar biasa Pak Eka perjuangan saya, karena ketika saya itu akan mengumpulkan orang untuk mencari dukungan, ya oleh tokoh-tokoh ditolak karena wong wedok kok berpolitik. Ya, nah, karena masih ada dianggap tabu. Kesenjangan. Kesenjangan dianggap tabu. Karena pada saat itu memang masih jarang sekali perempuan yang betul-betul terjun mau menekuni dunia politik. Hingga pemerintah akhirnya kan ada semacam apa Bu ya? Aturan lah atau mungkin harus sekian persen keterwakilan perempuan gitu. Perjalanan sampai dengan 2009. Zamannya Presiden Bu Mega itu. Berarti setelah ada periode pertama Bu ya. Iya, setelah periode pertama, periode kedua itu harus ada kuota 30% untuk caleg perempuan. Itu ada. Berarti itu mudah-mudahan kan dari hasil perjuangan yang 2002 tadi Bu. Iya. Jadi dari situ memang saya terlalu berat kalau apa istilahnya berkampanye sebagai seorang perempuan, karena masyarakat juga akhirnya juga tidak merespon. Akhirnya saya mencari strategi bagaimana saya itu bisanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena saya itu hanya menginginkan kebutuhan perempuan di daerah itu bisa tercukupi dan bisa dianggarkan di anggaran pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Dari situ saya mau ngajak tokoh-tokoh agama Pak Eka, supaya saya pertama kula nuwun di tokoh-tokoh agama menyampaikan saya kepingin menjadi wakil rakyat yang tujuan saya adalah memperjuangkan masyarakat, tapi lebih fokus pada kaum perempuan. Kalau selama ini banyak anggota DPR yang dari kaum laki-laki itu kan tidak ngeh dengan kebutuhan perempuan. Kurang paham Bu. Sing meteng dan itu kan begitu. Sehingga dari situ saya alhamdulillah bisa diterima karena berkat dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama meyakinkan kepada masyarakat kalau saya itu betul-betul ingin memperjuangkan kaum perempuan. Kembali kepada perempuan tadi Pak Eka. Menurut kacamata saya, namanya perempuan ini kan suatu sudah kodrat. Kodratnya perempuan yang kodratnya perempuan itu walaupun setinggi apapun, itu menurut saya pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Ini kembali kepada keluarga, itu ya harus kembali kepada kodratnya sebagai perempuan. Tidak boleh setelah istilahnya sekarang menjadi pejabat, terus suami sebagai kepala keluarga itu terus dianggap, itu tidak bisa seperti itu. Jadi di apa Bu ya, di luar terhormat karena sebagai pejabat. Betul. Di rumah pun terhormat karena sebagai ibu dan istri kan. Jadi harus kembali ke situ Pak Eka. Karena apa? Sekarang itu menurut saya perempuan itu memang mempunyai ciri khusus atau mempunyai beda dengan laki-laki. Perempuan mempunyai watak khusus atau mempunyai ciri khusus, artinya perempuan bisa melahirkan, bisa hamil, bisa menyusui, tapi laki-laki bisa tidak. Sedangkan pekerjaan itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh laki-laki ini insya Allah dengan perkembangan zaman
perempuan sudah bisa melakukan. Terbukti bahwa zaman sekarang banyak pekerjaan laki-laki, mohon maaf, ini pekerjaan laki-laki juga kalau tidak hati-hati bisa disaingi oleh perempuan. Banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dilaksanakan oleh perempuan. Contoh, banyak sekarang itu yang sopir bis malam itu dari kaum perempuan. Yang kedua juga pilot juga ada yang perempuan. Kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur juga ada yang perempuan. Ketua DPD calon perempuan. Juga perempuan. Jadi kesetaraan bahwa memang antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di bidang hukum, di bidang politik dan lain sebagainya. Tapi kesempatan yang sama itu kan mungkin di sana Bu nggih. Kan tapi kan kalau sudah bicara tentang kodrati itu kan nggak bisa. Kan jadi yang saya sampaikan tadi bahwa perempuan punya ciri khusus dan punya kodrat sebagai ibu, sebagai perempuan kodratnya tidak bisa disamakan dengan laki-laki karena itu tadi. Laki-laki nggak bisa menghamili bisa, tak bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itulah kodratnya perempuan. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena kodrat perempuan. Nah, kodratnya perempuan adalah selalu sebagai ibu, ya harus nurut dengan suami, dengan keluarga, karena mereka itu adalah fondasi dasar di dalam keluarga. Menurut saya itu Pak Eka. Karena kan suksesnya sebuah negara katanya loh Bu ini. Tergantung dari perempuan. Soko gurunya kan di ibunya bagaimana dalam mendidik anak-anaknya. Walaupun bapaknya kan juga harus mendidik Bu nanti. Ciloko nanti ibunya tok bapaknya enggak kan ngoten Bu nggih. Nggih Bu, mungkin begini sekarang Bu. Selama ini Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana sebenarnya peran dari perempuan di Blitar ini, kegiatannya, aktivitasnya dengan perkembangan, apakah memang sudah mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa atau bagaimana Bu? Menurut kacamata saya sudah luar biasa lah. Walaupun ini menurut saya belum sesuai dengan harapan saya. Berarti masih ada beberapa masih PR. Ada beberapa yang harus tetap perempuan itu bisa berperan. Jadi kalau di Blitar Raya tentunya. Ini sudah banyak perempuan-perempuan di pemerintah daerah itu sudah banyak dari OPD itu yang menjadi kepala OPD. Itu kan menunjukkan bahwa kesempatan untuk menjadi pejabat daerah itu oleh kaum perempuan masih ada kesempatan. Terbuka lebar. Sepanjang perempuan itu sudah memenuhi syarat. Jangan sampai tidak memenuhi syarat terus dipaksakan. Dinaikkan, ini akan menjatuhkan kodrat perempuan itu sendiri. Ora iso apa-apa, iso nek guyang-guyu dipasang. Nah, gitu. Ya alhamdulillah seperti di kabupaten Pak Eka, di kabupaten ini untuk periode 2021 kemarin kita dapat kepala daerah perempuan ini membanggakan saya. Jadi Pak Eka tadi juga menyampaikan saya adalah satu-satunya ketua DPD di Kabupaten Blitar yang dari perempuan. Sekarang itu ada 3. Tadi sebelumnya Pak Eka menjadi kebanggaan saya tersendiri di tahun 2009 saya adalah perempuan pertama menjadi wakil ketua DPR di Kabupaten Blitar. Waktu itu perempuan pertama. Serba pertama Bu. Iya. Lah untuk periode ini alhamdulillah ada kesempatan lain jadi ketua partai. Itu juga dari perempuan. Ya pertama Golkar saya, kemudian diikuti oleh PAN Bu Susi Narurita yang kebetulan sekarang itu juga menggantikan saya sebagai wakil ketua DPR. Dan yang ketiga Ibu Bupati ini menjadi ketua PKB di periode 2021 sampai 2026 kayaknya. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar Bu ya, terutama dari tiga partai politik sudah dipimpin oleh perempuan, ibu-ibu oleh perempuan. Berarti setidaknya Pak Eka menunjukkan bahwa ada perkembangan, bahwa perempuan juga ikut serta memikirkan pemerintah daerah. Walaupun tidak secara langsung, tapi minimal ketiga orang yang sudah membawa partai ini sudah istilahnya ikut serta memikirkan pembangunan di daerah Blitar Raya. Cuman kami juga menunggu untuk kota ini apakah nantinya akan muncul Sri Kandi ini yang akan menggantikan bukan menggantikan ya, menjadi kompetitor bapak-bapak.
Ini harapan saya seperti itu, karena apapun menjadi satu kebanggaan manakala perempuan itu ada kesempatan menjadi seorang pemimpin, Pak Eka. Ini menarik, Bu. Hal ini tadi menjadi menggelitik bagi saya ketika Ibu mudah-mudahan di Kota Blitar kan begitu, Bu. Iya, ya. Nah, iya. Padahal ngapunten. Iya. Kalau selama ini Ibu masih numpang tidur di kota kan begitu. Masih numpang tidur di kota dan sekian tahun berada di pantai selatan, Bu. Apakah tidak untuk kemungkinan, Bu, suatu saat kok Blitar itu untuk tokoh-tokoh perempuan yang mungkin siap untuk menjadi kompetitor bapak-bapak kok belum ada. Ibu bergeser ngoten Ibu. Ini pertanyaan lama yang terpendam dan gitu ya? Sebenarnya banyak orang yang pengen mendapat jawaban ini, Bu. Gitu yang ya? mungkin saya yang mewakili. Jadi begini, Pak Eka. Karena saya itu sudah komitmen. Separuh hidup saya akan saya peruntukkan untuk masyarakat Blitar Selatan, sehingga saya konsentrasi bagaimana membangun Blitar Selatan itu untuk menjadi lebih baik. Katakanlah untuk membangun kabupaten lah. Kalau kota ini sebetulnya banyak sekali, mungkin sekarang ini masih belum mau atau mungkin belum tertarik lah dengan yang namanya jadi politikus yang betul-betul mampu dan mau menangani sebuah partai. Jadi kalau saya kembali ke kota menjadi ketua partai, nanti ditertawakan. Kok koyorane wong wedok liyane kan gitu. Saya yakin, Pak Eka, untuk Kota Blitar ini banyak perempuan-perempuan yang potensi. Ya itulah, mungkin belum tertarik dengan dunia politik. Yang sementara ini, mohon maaf, untuk memanage sebuah partai itu ya memang susah, sulit. Mungkin kurang tertariknya di situ. Tapi karena saya itu sudah terlanjur mencintai Partai Golkar, sudah menjadi darah daging ya. Ini ya bagaimanapun juga saya sudah dibesarkan nama saya oleh Golkar. Ya inilah bentuk pengabdian saya mencoba untuk menapaki menjadi ketua partai ini. Hanya harapan saya mudah-mudahan Partai Golkar di Kabupaten Blitar ini ada sebuah perubahan sehingga nanti bisa menambah kursi di tahun 2024. Amin. Gitu, ya. Terutama dari unsur perempuan itu biar keterwakilannya semakin kuat ngaten Bu. Jadi memang Pak Eka juga menyampaikan sebuah perkembangan untuk kesetaraan perempuan. Itu tadi memang dikuatkan dengan undang-undang, yaitu ada 30% perempuan harus dipencalekan itu. Jadi kalau nomor 1 laki-laki, nomor 2 cowok, nomor 1 cewek, cowok dan seterusnya. Jadi kalau 10 itu 30%-nya itu harus perempuan. Iya. Jadi minimal harus ada yang mewakili. Gitu. Terus Bu, karena momennya ini yang ingin kita adalah Hari Kartini Bu. Jadi kalau menurut Ibu sendiri sejauh ini bagaimana sih Bu semangat dari Kartini yang sudah bisa dirasakan oleh perempuan sekarang? Iya. Ya inilah Pak Eka, seperti saya dan teman-teman perempuan lainnya, ini adalah berkat perjuangan RA Kartini yang waktu itu dengan semangatnya, dengan perjuangannya sehingga bisa merubah perempuan-perempuan ini diakui emansipasinya. Jadi sekarang itu menurut saya Pak Eka, bukan berarti kalau Hari Kartini, momen Hari Kartini terus macak wedok Kartini, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita itu mengapresiasikan semangat Kartini itu untuk kita tuangkan di dalam program-program. Karena apa? Sekarang itu eranya sudah beda Pak Eka, era yang luar biasa. Jadi kita harus mengikuti era yang sekarang ini dengan pola-pola yang baru tanpa meninggalkan kodrat seorang perempuan. Itu yang penting di situ. Jadi sekarang itu memang zamannya zaman digital, zaman globalisasi, harus kita ikuti Pak Eka. Kalau enggak memang kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan lupa bahwa kita itu dikodratkan sebagai seorang perempuan. Itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga apapun, tadi saya sudah ngomong bahwa setinggi apapun jabatan kita, setenar apapun kita sebagai perempuan, kalau kembali kepada keluarga, kita adalah seorang istri dan seorang ibu.
Itu yang menurut saya dan harus dipegang. Harus dipegang. Karena R.A. Kartini pun juga seperti itu. Iya. Ketika beliau waktu itu diberi keleluasaan untuk mencoba membuka membuka sekolah atau dibuka lebar untuk bisa komunikasi dengan beberapa orang yang di Belanda dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau sebagai seorang istri bupati waktu itu dan seorang ibu yang kebetulan belum sampai besar menimang anaknya, tapi kan dari pola-pola itulah yang sebenarnya menjadi sebuah karakter akhirnya. Karakter perempuan Indonesia kan mungkin karakter perempuan Indonesia lah. Mungkin kalau sekarang dikaitkan dengan begini, Bu. Setiap gerak dari Bu Sus sendiri itu kan selalu mewakili Partai Golkar, selalu mewakili dari sebagai anggota Dewan kan mengatakan lah. Sekiranya sekarang apakah memang dalam sebuah pergerakan atau mungkin program-program Bu akhirnya sekarang program-program dari Partai Golkar sendiri yang itu langsung menyentuh ke perempuan, Bu, contohnya itu apa saja, Bu? Banyak Pak Eka. Jadi seperti saat ini tuh Ketua DPD Golkar Provinsi Pak Sarmuji itu luar biasa programnya, khususnya juga untuk perempuan. Karena Bu Lulu Sarmuji sebagai Ketua IIPG, Ikatan Istri Partai Golkar. Itu luar biasa ketika dia itu memberikan program kepada ibu-ibu. Banyak lomba-lomba yang ini akhirnya bisa menginspirasi ibu-ibu, khususnya bagi istri-istri Partai Golkar, kader Partai Golkar. Program-program yang dari Bu Lulu ini diantaranya ada lomba membatik, ada lomba istilahnya ngadi salira ngadi busono. Kemudian juga dia sering memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang putranya masih kecil, itu berupa roti dan susu. Ini supaya ibu-ibu dari yang punya bayi ini terpenuhi gizinya. Itu kan termasuk program-program. Kemudian Bu Lulu ini juga sering turun melibatkan kelompok-kelompok perempuan seperti HWK, KPPG, itu selalu digerakkan untuk membantu masyarakat. Jadi ya kalau ibu-ibu ini tidak hanya pandang bulu, oh iki wedok, enggak, masyarakat artinya, tapi yang menggerakkan ini adalah dari kaum perempuan yang dimotori oleh Ibu Lulu, IPPG itu. Jadi di situ kita juga akhirnya ikut bergerak juga karena sudah menjadi satu program dan ini merupakan suatu keharusan. Termasuk kemarin itu menyentil sedikit tentang harga gabah yang turun. Ini langsung dari provinsi memberikan himbauan kepada seluruh kader Golkar, terutama fraksi, untuk membeli gabah langsung kepada petani supaya harga gabah ini tidak anjlok. Memberi gabah. Lah selanjutnya ini ibu-ibu ternyata juga responnya luar biasa. Karena ini memang ya wilayahnya ibu-ibu. Nah, rame-rame kita membeli gabah, termasuk Golkar Kabupaten ini kemarin membeli gabah sebanyak 2 ton. Ini nanti akan kita peruntukkan untuk kader-kader yang ada di seluruh kabupaten. Setelah dijadikan beras, karena kita membeli gabah itu. Kasih gabah, Bu ya. Ya, ini menanggulangi. Itu termasuk juga konsep-konsep seperti ini kan juga bisa membantu para petani supaya harga gabah tidak terlalu anjlok. Salah satu program dari Partai Golkar ya. Terus kalau disinkronkan dengan Bu, dengan program yang ada di pemerintah kabupaten sendiri kan sekarang gitu. Karena tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa selain bupatinya sekarang juga perempuan, banyak kepala OPD yang perempuan. Tentunya kan untuk program-program dari progres pembangunan sendiri di Kabupaten Blitar kan tentunya juga mengarah ke perempuan atau bagaimana, Bu? Iya. Jadi begini Pak, kalau kita bicara masalah program itu kan masyarakat, bukan hanya perempuan saja. Karena APBD itu bukan untuk perempuan saja, tapi untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Kembali kepada program, itu tentunya kalau kita itu ada di dalam sistem, kepala daerahnya itu perempuan, otomatis ya sedikit banyak kita tentu akan berkonsentrasi tentang kepentingan-kepentingan perempuan. Terakomodir ya.
Begini Pak Kak, masalah perempuan ini memang rumit juga ya. Sekarang itu kan kita juga berjuang untuk ini yang banyak yang KDRT. Kemudian untuk yang masalah anak termasuk trafficking dan sebagainya. Ini menjadi satu pemikiran kita bagaimana memperjuangkan perempuan ini supaya di mata Nyun Sewu bapak-bapak ini tidak diperlakukan dengan adanya KDRT. Memang susah Pak Eka, terutama di kabupaten, di daerah itu namanya perempuan kalau sudah KDRT, sebetulnya pemerintah daerah ini sudah bekerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, termasuk rumah sakit dan sebagainya. Kan ini ada PPA itu kan. Itu tapi dari yang bersangkutan kadang-kadang tidak berani dan tidak mau melaporkan tentang KDRT itu sendiri. Sebetulnya dari kita kaum perempuan juga kepingin, tokoh-tokoh perempuan ini kepingin bahwa dengan keterbukaan semacam ini akan membantu dia mengentaskan dari tekanan keluar kaum dari bapak-bapak. Ya. Tetapi satu sisi bahwa dia tidak berani menyampaikan, satu dianggap aib keluarga. Yang kedua merasa bahwa kalau dia nanti melaporkan diancam, ora tak blonjo, tidak saya beri istilahnya makan dan belum tidak saya urusi dan sebagainya. Ini menjadi satu tekanan. Lah, hal semacam inilah Pak Eka yang menjadi pemikiran kita. Sekarang itu pikiran kita bagaimana perempuan ini bisa mandiri. Ketika dia kena tekanan seperti itu, kalaupun diancam, dia kan sudah ada penghasilan. Nah, itu yang harapan kita dari program-program pemerintah daerah yang sekarang ini tuh bagaimana perempuan tuh bisa mandiri. Makanya banyak pelatihan-pelatihan. Ini tujuannya seperti itu. Selain bisa membantu keluarga dalam hal keuangan, ini pun juga mengentas yang namanya tekanan akibat KDRT. Itu tujuan kita seperti itu. Sobat Cyber, bahwasanya sudah sekian menit mungkin atau jam sharing dengan Ibu Suswati terkait berbagai hal, terkait emansipasi, terkait gender dan lain sebagainya. Ada poin bahwa tadi Ibu sampaikan selama ini masih ada kecenderungan KDRT Bu ya di kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi masih ada keengganan masyarakat sendiri atau mungkin ketidakberanian untuk itu menyampaikan atau sekedar melaporkan Bu. Lah, ini menurut Ibu sebenarnya harus bagaimana sih Bu? Katakanlah korban itu untuk sekedar bisa menyampaikan, dan kalau ancaman pasti ada Bu. Cuman kan ketika sudah berani cerita itu aja kan sudah ada poin yang bisa ditangkap oleh tokoh, oleh mungkin perangkat setempat. Betul, gitu. Ini alurnya bagaimana sehingga atau harapan Ibu sih untuk bisa masyarakat ini aman gitu loh. Jadi masalah itu Pak Eka, sebagai wakil rakyat, saya justru cenderung memberikan kemampuan kepada yang bersangkutan jadi pakar, yaitu berupa kemampuan supaya dia itu bisa mandiri. Bukan melawan diri Bu. Tidak melawan diri. Jadi artinya kemandirian itu dia bisa mencari kehidupan, bisa kerja, bisa mencari duit lah katanya. Itu dia akan berani ketika dia akan ditekan oleh laki-laki. Artinya bahwa selama ini tidak berani karena dia nanti makan saya bagaimana, kehidupan saya bagaimana, anak saya bagaimana, seperti itu. Tapi ketika dia punya istilahnya penghasilan, tentu dia akan berani ketika dia ditekan. Menurut saya seperti itu. Jadi mata rantai ini kita urai itu dari yang bersangkutan, kita beri materi berupa kemampuan atau skill. Itu menurut saya seperti itu. Nah, baru kita poles awak mesti koyo arep apa dan sebagainya. Itu satu bentuk motivasi, ada keberanian gitu. Berarti memang momennya atau hal-hal yang harus dilakukan adalah menguatkan dulu. Menguatkan dulu pada personalnya. Bukan berarti wanio melawan suami, tapi berani untuk bisa menguatkan diri dan mandiri sehingga itu, nanti apapun yang terjadi seperti apa dalam kondisi rumah tangga itu
bisa seimbang. Iya. Menurut saya seperti itu. Jadi masih ada beberapa PR yang harus disikapi, yang harus dilaksanakan, dan mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan untuk bisa mengemban amanah yang selama ini masih berada di pundak khusus. Amin. Dan akhirnya Bu, closing statement Bu, harapan Ibu apa dan bagaimana untuk kedepannya nanti, terutama bagi masyarakat Blitar, Bu. Monggo. Ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya kaum perempuan, bergandeng tangan, bekerja sama untuk ikut serta membangun Kabupaten Blitar ini, supaya kita itu bisa istilahnya tertulis di tinta emas. Orang-orang atau kaum Srikandi yang bisa ikut menyumbangkan baik pembangunan, sumbangsih apapun untuk wilayah kita. Sehingga di dalam kehidupan kita nanti ada sejarah bahwa kita pernah ikut serta berjuang walaupun tidak membawa bedil, tidak membawa senjata, tetapi kita berjuang melawan yang namanya kekerasan, melawan namanya kemiskinan dan keterpurukan. Itu yang harus kita lawan Pak Eka dari kaum perempuan. Terima kasih Bu Sus, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk kami sowan lagi. Tasih bareng nggih Bu. Insya Allah terbuka lebar sepanjang saya itu ada waktu dan saya bisa meladeni. Kalau yang sulit-sulit enggak bisa Pak Eka. Jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa sowan lagi. Siap. Untuk bisa sharing lagi Bu, karena masih banyak ilmu, masih banyak pengetahuan yang bisa kami serap. Dan Sobat Cyber, bahwasanya emansipasi adalah sebuah hak yang sepatutnya diberikan pada orang-orang atau terutama pada perempuan, sehingga tidak akan dirampas haknya atau diabaikan hak mereka. Dan refleksi emansipasi yang sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar kepada perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Karena kita ketahui bahwa di zaman dahulu pendidikan bagi perempuan atau kaum pribumi adalah hal yang tabu dan sangat susah. Namun untuk saat ini pendidikan menjadi sebuah keharusan, baik itu bagi perempuan dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah berada di channel Kampung Cyber. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Salam literasi, salam kreatif.